kita bersukacita dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dalam bacaan Injil dikisahkan bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri di tepi Danau Tiberias kepada 7 muridnya. Hal ini berawal ketika Simon Petrus mempunyai inisiatif untuk menangkap ikan, mencari ikan, dan para murid yang lain mengikutinya. Namun semalam suntuk, ternyata mereka tidak mendapat ikan. Ketika pagi hari Tuhan Yesus ada di tepi danau itu dan bertanya kepada para muridnya, apakah mereka mempunyai lauk pauk. Dan mereka menjawab, tidak ada. Dan para murid belum mengenali dia. Sebagaimana dalam penampakan, para murid baru bisa mengenali yang datang adalah Yesus yang bangkit ketika Tuhan Yesus memberi tanda atau berkata sesuatu kepada mereka.
Kemudian Tuhan Yesus memberi perintah kepada para murid-Nya untuk menebarkan jala di sebelah kanan. Dan kita melihat tidak ada penolakan sama sekali dari para murid-Nya atas perintah ini. Para murid menurutinya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka menangkap ikan dalam jumlah yang banyak. Pada saat inilah murid yang dikasihi mengenali bahwa yang datang adalah guru mereka, Yesus yang bangkit. Ia menunjukkan itu Tuhan. Akhirnya semua perhatian para murid ditujukan kepada Tuhan. Simon Petrus yang akhirnya berenang menuju Tuhan Yesus. Murid yang lain dengan perahu dan membawa tangkapan kepada Tuhan Yesus. Ternyata di tepi pantai ini Tuhan Yesus telah menyediakan sarapan dan meminta para murid untuk mengambil sebagian dari ikan yang mereka peroleh untuk tambahan sarapan mereka. Dan kita melihat Simon Petrus yang dengan cekatan menanggapi perintah Yesus. Dia dengan cekatan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh guru mereka. Ini peristiwa penampakan Tuhan yang ketiga kalinya kepada para murid-Nya. Saudara-saudara kasih, dalam penampakan ini Yesus dinyatakan sebagai Tuhan yang bangkit, yang senantiasa menyertai para murid-Nya. Sebagaimana ditunjukkan oleh murid yang dikasih itu Tuhan. Ini dinyatakan bahwa yang datang adalah Yesus yang bangkit, Tuhan mereka, dan senantiasa menyertai perjalanan perjuangan para murid. Demikian juga Tuhan yang bangkit senantiasa menyertai kita, gerejanya, sampai saat sekarang, bahkan sampai akhir zaman. Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kita, menyertai kita dalam perjuangan kita, dalam kesulitan usaha kita gereja untuk mengikuti Dia. Dan hal yang perlu kita contoh dari para murid. Para murid berani mentaati perintah Yesus, lalu menghasilkan buah yang melimpah. Ketika mereka diminta untuk menebarkan jala di sebelah kanan, tidak ada penolakan meskipun mereka sudah semalam suntuk bekerja dan juga menebarkan jala pada siang hari. Apa artinya? Namun ternyata para murid berani mentaati perintah Yesus, lalu menghasilkan buah yang melimpah, tangkapan yang melimpah, ikan dalam jumlah yang banyak yang mereka tangkap. Maka Presiden kasih, mari kita belajar dari para murid ini. Hendaknya kita pun juga senantiasa berani mentaati perintah
Tuhan kita Yesus Kristus, menuruti apa yang disabdakannya, ya tentu buah melimpah juga akan kita peroleh dalam hidup kita sebagai murid-muridnya. Buah keselamatan, buah sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Maka marilah kita senantiasa mentaati perintah Tuhan kita, ya, sabdanya. Tentu kita akan mengalami, melihat sesuatu yang luar biasa yang kita alami dalam hidup kita sebagai murid-muridnya.